Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-113. Video saya yang ke-113 ini akan membahas KRPM atau Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat. Ini merupakan video ke-38 dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Yuk kita bahas tentang komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM merupakan komponen penting yang tidak terpisahkan dalam penanggulangan tanggap darurat kesehatan masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. KRPM dapat membantu mencegah infodemik atau penyebaran informasi yang salah atau hoax, membangun kepercayaan publik terhadap kesiapsiagaan dan respon pemerintah sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan baik dan mengikuti anjuran pemerintah. Dengan demikian, hal-hal tersebut dapat meminimalkan kesalahpahaman dan mengelola isu atau hoax terhadap kondisi maupun risiko kesehatan yang sedang terjadi. Yang tidak kalah pentingnya, KRPM bertujuan untuk mengubah perilaku hidup masyarakat. KRPM menggunakan strategi yang melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respon, serta mengembangkan intervensi yang dapat diterima dan efektif untuk menghentikan penyebaran wabah yang semakin meluas, serta dapat melindungi individu dan komunitas. Di sisi lain, upaya ini juga sangat penting untuk pengawasan, pelaporan kasus, pelacakan kontak, perawatan orang sakit, dan perawatan klinis, serta pengumpulan dukungan masyarakat lokal untuk kebutuhan logistik dan operasional. KRPM yang diadaptasi dari panduan dan pelatihan Risk Communication and Community Engagement dari WHO bertujuan untuk pertama, menyiapkan strategi komunikasi dengan informasi dan ketidakpastian yang belum diketahui atau pemantauan berita atau isu di media massa dan media sosial. Talking point atau standby statement dari pimpinan atau juru bicara, siaran pers, temu media KIE untuk informasi, dan frequently asked question atau FAQ dan lain-lain. Kedua, mengkaji kapasitas komunikasi nasional dan subnasional, baik individu dan sumber daya. Ketiga, mengidentifikasi aktor utama dan membentuk kemitraan dengan organisasi masyarakat, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pelaku media. Keempat, merencanakan aktivasi dan implementasi rencana kegiatan KRPM. Kelima, melatih anggota tim komunikasi risiko yang terdiri dari Humas atau Kominfo dan Promosi Kesehatan sebagai bagian dari TGC atau tim gerak cepat dan staf potensial lainnya tentang rencana dan prosedur KRPM. Keberhasilan KRPM di masyarakat dalam bentuk penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi untuk membentuk perilaku masyarakat yang benar tentu juga harus didukung dengan upaya lainnya. Dua upaya lainnya yakni enforcement atau penegakan hukum dan disiplin terhadap pengaturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, apabila ada individu atau sekelompok masyarakat yang tidak patuh menjalankan protokol kesehatan, maka dapat dikenakan sanksi, denda atau hukuman sosial. Dengan demikian akan diperoleh pembelajaran dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar aturan. Selain itu, perubahan perilaku yang diharapkan dengan KRPM dibutuhkan juga tindakan engineering atau rekayasa. Dalam konteks pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 saat ini, rekayasa dapat berbentuk modifikasi atau pengaturan tertentu agar masyarakat tidak berkerumun,
tetap menjaga jarak atau tetap di rumah saja sebagaimana yang dilakukan dengan cara PSBB yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dengan kombinasi ketiga teknik perubahan perilaku tadi, yaitu 3E, Education, Enforcement, dan Engineering, diharapkan setiap individu dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, sehingga dapat menjaga diri dan keluarganya dari ancaman penyakit menular khususnya COVID-19. KRPM digunakan untuk mengatasi hambatan menuju perubahan norma dan sosial. Perubahan perilaku akan lebih berkelanjutan bila didukung oleh 4 unsur ini. Pertama, kebijakan, yaitu adanya protokol, sumber daya, regulasi, kepemimpinan, dan sebagainya yang menjadi panduan dalam melaksanakan perubahan sosial. 2. Sistem dan produk pelayanan kesehatan. Dalam situasi pandemi COVID-19, diperlukan standar dan ketersediaan layanan, sistem rujukan, serta suplai barang yang terjamin ketersediaannya. Ketiga, norma masyarakat. Norma yang berlaku di kalangan keluarga, teman, sebaya, pasangan, seringkali menjadi faktor utama pertimbangan individu dalam mengadopsi pengetahuan dan atau perilaku baru. 4. Individu. Pada tingkat individu, mereka membutuhkan pengetahuan memadai, perhitungan untung rugi, keterampilan, dan kemampuan untuk mengukur diri, apakah sanggup atau tidak melakukan perilaku baru yang disarankan. Secara umum, tujuan kampanye adalah meningkatkan pemahaman, persepsi, sikap atas risiko, penyebab, gejala, pencegahan penularan COVID-19 bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Sobat Sehat, demikianlah di video 113 ini kita telah membahas tentang KRPM atau komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Kita akan bertemu pada video ke-114 yang membahas tentang langkah-langkah tindakan di dalam KRPM pada provinsi, kabupaten kota yang bersiap menghadapi kemungkinan wabah. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.